ciptakanlah siapa Rabbnya langit dan bumi ini, katakanlah Allah. Jadi Allah yang dari kata apa, Rabb, rububiyah itu dari kata ini Rabb. Kul man Rabb, gitu kan. Rabbus samawati. Rabb ini dari kata Rabbai. Dari kata Rabba ini. Gitu juga tadi alhamdulillah apa khalaqas samawati tadi. Allah yang menciptakan. Wa qauluhu ta'ala fa hadza apa hadza khalqullahi. Inilah ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka tunjukkan kepadaku mana ciptaan orang-orang yang selain Allah itu. Mana ciptaan sesembahan-sesembahan kalian itu. Tunjukkan kepadaku. Nah, ini berarti Allah menentang kepada para orang-orang musyrik, orang-orang musyrik yang mempercayai bahwasanya ada yang bisa menciptakan. Apa yang ia bisa buat? Apa yang ia bisa buat? Apakah bisa membuat manusia dan bisa membuat bahan daripada manusia tersebut? Apa ia bisa mendatangkan bahan tersebut dari awal? Seperti itu. Tentunya tidak mampu. Wa qad aqarral kufar ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza naw' min at-tauhidi wa lam yadkhulhum dzalika fil Islam. Sungguh orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengikrarkan, telah menyatakan bihadza naw' menyatakan yaitu bagian tauhid ini. Bagian tauhid ini artinya tauhid rububiyah ini sudah mereka percayai di zaman Rasulullah SAW, yaitu kafir, orang-orang kafir Mekah, kafir Quraisy Mekah. Mereka sudah mempercayai. Namun mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Mereka tidak masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena hati mereka masih condong kepada yaitu gulu kepada orang-orang soleh mereka. Mereka masih ikut-ikutan apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Mereka lebih mengutamakan apa yang disembah oleh nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun. Tauhidul uluhiyah, yang kedua tauhid uluhiyah. Yang pertama tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah ini hampir seluruh manusia mengakuinya. Hampir seluruh manusia mengakuinya. Bahkan walaupun orang yang ateis, fitrahnya itu sebenarnya dia mengetahui adanya Tuhan, adanya Allah. Walaupun dia nggak tahu itu Allah sebagai Tuhan, tapi dia percaya dengan adanya Tuhan, ada pencipta. Nah, suatu hari pernah terjadi orang ateis ini tidak percaya sama Tuhan. Kemudian datang gempa besar. Mereka hampir tertimpa semua, hancur gedung itu, hampir tertimpa semua, sehingga tidak sadar dia mengatakan, "Oh my God," katanya. "Oh my God," oh Tuhan katanya kan. Jadi dia tidak sadar bahwasanya dia sudah mengakui adanya Tuhan, adanya Tuhan. Apalagi kalau orang kafir Quraisy, mereka memang percaya kepada yaitu tauhid rububiyah ini. Artinya Allah, mereka percaya Allah itu sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang penjaga alam semesta ini dan seterusnya. Ya, ambil minum Abina. Ayah, ambil minum Abina. Air minum Abi. Air putih. Air panas. Iya, air panas. Air hangat. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Tauhidul ilahiyah ataupun uluhiyah. Apa itu tauhid ilahiyah ataupun uluhiyah ini? Yaitu wa huwa ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'il ibadati zahirati wal batinah. Yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam seluruh bentuk-bentuk ibadah. Baik itu ibadah yang tampak maupun yang tidak tampak, yang zahiro maupun yang batinah.
Baik itu ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin, yang tidak tampak. Jadi kita harus percaya bahwasanya hanya Allah yang tempat kita beribadah. Dan ibadah itu banyak jenis-jenisnya. Tidak hanya sholat, puasa dan sebagainya. Termasuk yaitu di dalam ibadah itu khauf, takut kepada Allah. Inabah, berharap kepada Allah. Kemudian doa, berdoa juga termasuk ibadah. Istighosah termasuk ibadah. Kemudian azabah, ya, menyembelih ataupun berkurban. Azabhun, ya, zabhu, ya, berkurban. Maka itu semuanya diperuntukkan kepada Allah saja. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Kalau diperuntukkan kepada selain Allah, berarti dia sudah mempersekutukan Allah di dalam uluhiyahnya. Artinya kita tidak boleh meyakini bahwasanya ada yang bisa disembah selain Allah, ada yang tempat meminta selain Allah, ada tempat beristighosah selain kepada Allah, ada tempat, ada makhluk yang bisa tempat kita untuk berharap, ya, berharap, takut dan sebagainya. Ini tidak boleh. Kita harus lemparkan jauh-jauh pemikiran-pemikiran yang rusak seperti itu. Wa hadza an-naw' min at-tauhid huwa alladhi bu'ithat bihi ar-rusul wa unzilat bihi al-kitab wa bada'a bihi kulli rasuli da'watihi. Dengan cabang ataupun macam tauhid ini, maksudnya tauhid uluhiyah ini, yaitu tauhid yang mana tauhid tersebut diutusnya para rasul. Artinya tujuan diutusnya para rasul tersebut, diturunkan kitab-kitab dan dimulainya dakwah setiap para rasul itu dikarenakan untuk meluruskan tauhid uluhiyah ini. Kalau tidak untuk mentauhidkan uluhiyah ini, maka tidak akan diturunkan para rasul, tidak akan diturunkan kitab-kitab. Kenapa mereka diturunkan? Karena sudah rusak tauhid uluhiyah itu, sudah rusak. Makanya diturunkan Nabi Nuh. Padahal itu banyak umat-umat terdahulu itu sebelum Nabi Nuh itu mereka belum melakukan kesyirikan. Maka pada zaman Nabi Nuh mereka sudah melakukan kesyirikan. Makanya Nabi Nuh diutus. Nabi Nuh diutus untuk meluruskan, untuk membersihkan kesyirikan tersebut. Wa waqa'at fihi khusumah baina ummati, dan terjadinya yaitu perpecahan di antara mereka dengan umat ini, yaitu dikarenakan terjadinya permusuhan, terjadinya pertikaian di antara umat tersebut, antara muslim dan kafir, itu dikarenakan oleh tauhid ini. Artinya yang membedakan Islam dengan kafir itu hanya di sini, tauhid uluhiyah. Karena kalau tauhid rububiyah itu sama-sama kita yakini. Mereka yakini juga orang-orang kafir bahwasanya Allah itu pencipta. Selanjutnya wa daliluhu minal Qur'anil Karim qaulu ta'ala, dan dalil-dalil daripada tauhid uluhiyah itu terdapat di dalam surat Al-Qur'an Al-Karim, sebagaimana firman Allah Ta'ala ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, surah Al-Fatihah ayat kelima. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Jadi kita harus meyakini bahwasanya hanya Allah yang
tempat kita untuk menyembah, tempat kepada dukun, tukang ramal, kepada jin, kepada batu, kepada pohon, kepada orang yang sudah meninggal, wali-wali yang dianggap sudah keramat, yang keramat, seperti itu. Jadi kepada orang-orang soleh ini tidak diperbolehkan. Ini adalah termasuk yaitu kesyirikan di dalam uluhiyah. Orang-orang kaum Nabi Nuh itu kenapa disebut sebagai mereka orang kafir? Karena mereka meminta dan menyembah kepada nenek moyang mereka yang soleh dahulunya. Siapa itu? Yaitu Ya'uq, Nasr, kemudian siapa lagi? Ada 5 itu orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh itu yang dijadikan sebagai yaitu tempat meminta mereka, tempat menyembah mereka. Mereka jadikan sebagai perantara antara Allah dengan mereka. Kemudian firman Allah yang lain, fa'buduhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Sembahlah Allah ya, sembahlah Dia. Siapa Dia itu? Allah. Wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kamu kepadanya. Ma rabbuka, tidak ada Tuhanmu wa ma rabbuka bighafilin amma ta'lamun. Dan Tuhanmu tidaklah lalai terhadap apa yang kamu perbuat. Jadi Allah itu tidak akan lalai dengan perbuatan kita. Selalu ditulis oleh para malaikat. Apapun yang kita kerjakan Allah mengetahuinya dan dicatat oleh para malaikat. Dan dalilnya lagi tentang tauhid uluhiyah ini banyak. Bahwa qauluhu ta'ala, qul inna sholati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, ya, ibadahku, wa mahyaya, kemudian inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan hidupku, lillahi rabbil alamin, hanya diperuntukkan kepada Allah, yaitu Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada persekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan. Wa ana awalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim yang dan sesungguhnya aku adalah termasuk yang pertama masuk Islam, ataupun muslim yang masuk pertama. Artinya yang pertama masuk Islam itu yaitu para nabi dan rasul. Wa ana awalul muslimin. Kemudian ketiga, wa tauhidul asma wa sifat, yaitu tauhid asma dan sifat. Wa huwal imanu, ya, yaitu tauhid asma wa sifat itu adalah mengimani bima wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi, yaitu mengimani apa yang telah disifatkan Allah terhadap dirinya, ya, sesuai yang terdapat di dalam kitabnya. Jadi kita sifati Allah itu kita percaya Allah itu sebagaimana kita percaya sifat-sifat Allah itu sebagaimana yang telah disifati terhadap dirinya, ya, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wa wasafahu bihi rasul rasuluhu, dan sebagaimana yang telah disifatkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang telah disifatkan Allah dan rasulnya tentang diri Allah, maka itu wajib kita yakini. Minal asma'il husna wa sifatil ula, yaitu yang terdiri dari sifat-sifat nama-nama Allah yang husna, yang baik, wa sifatul ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Wa imraruha kama ja'at min ghairi tahrif wa ta'til wa min ghairi takyif wala tamsil. Jadi semua sifat-sifat Allah tersebut, semua sifat-sifat Allah, nama-nama Allah tersebut tidak boleh kita tahrif, kita palingkan maknanya,
kita ditakwil maknanya, dicari makna-makna yang lain. Wa min ghairi takyif, dan tidak boleh pula kita kaifiatkan. Artinya kita cari-cari bagaimana kaifiat sifat Allah itu, ataupun kaifiat perbuatan Allah itu. Wala tamsil, dan tidak boleh pula menyamakannya dengan makhluk gitu. Misalnya Allah katakan di situ, misalnya di dalam Al-Qur'an itu, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu 'alaiha fan, kullu 'alaiha fan wa yabqa rabbuka dzul jalali wal ikram. Dan seluruh yang ada di permukaan bumi ini akan fan, akan musnah, akan hancur, akan binasa. Wa yabqa rabbuka dzul jalali wal ikram. Dan wajah Tuhan mula, yang mempunyai kemuliaan dan keagungan yang tetap kekal. Gitu. Jadi ketika Allah menyebutkan Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai apa yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, maka wajib kita imani. Tidak boleh kita tahrif maknanya, kita takwil. Kita takwil misalnya, wajah, kita apakan misalnya dengan kita cari-cari takwilnya. Ini berarti wajah ini bukan wajah Allah. Allah itu masa punya wajah, berarti sama dengan makhluk. Sama dengan manusia, sama dengan makhluk. Bukan seperti itu. Tidak boleh kita cari-cari takwilnya. Wajah Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jangan sampai kita pikirkan Allah itu mempunyai wajah seperti wajah makhluk. Allah punya wajah sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah. Kita nggak bisa mencapai bagaimana indahnya, bagaimana besarnya wajah Allah itu, bagaimana bentuknya, nggak tahu kita. Nggak sedikit pun bisa terbayang, tidak bisa sedikit pun terbesit dalam hati. Nggak bisa. Semuanya itu harus kita tetapkan, kita isbatkan. Kita isbatkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah, kita tetapkan. Kita imani saja. Kita imani saja. Tidak boleh kita justru mencari-cari takwilnya, ataupun kita mencari-cari kaifiatnya, seperti nuzulnya Allah. Allah turun di seperempat malam itu, atau sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Jangan kita cari-cari bagaimana kaifiat Allah itu turun. Berarti kalau Allah turun dari langit itu, berarti turun dari aras ya ke bumi, berarti Allah enggak di aras lagi loh. Kalau Allah berarti turun di malam ketika malam misalnya di Indonesia, berarti Allah tidak berada ketika malamnya di Amerika. Sementara seluruh permukaan bumi ini dalam satu waktu itu sedang terjadi malam. Itu seperti itu kan. Berarti Allah itu hanya tidak mampu dong dalam satu memenuhi seluruh tempat. Itulah pemikiran-pemikiran ilmu kalam, Mu'tazilah dan sebagainya. Mereka memikirkan kaifiat Allah itu. Jangan pernah dipikirkan Allah itu bagaimana turunnya, bagaimana Allah itu apakah Allah itu bagaimana turunnya, bagaimana penempatannya dan sebagainya. Itu haram ditanyakan. Dipikirkan haram, karena itu gak mampu akal manusia untuk mencapainya. Akan mampu. Kita tidak boleh menanyakan kaifiat dan makna. Kata Imam Malik, kata Imam Ahmad bin Hanbal, menanyakan kaifiat itu adalah bid'ah. Menanyakan maknanya itu adalah bid'ah. Enggak boleh ditanyakan bagaimana caranya gitu ya. Bagaimana kondisinya, seperti istiwa. Sumastawa 'alal arsy ya. Kemudian Allah beristiwa di atas aras. Ya jangan ditanya bagaimana istiwa Allah itu. Apakah berdiri, duduk, ya. Enggak boleh. Itu berarti kalau sudah menyamakan dengan makhluk. Ketika mereka menanyakan hal seperti itu, bagaimana Allah itu istiwanya? Apakah berarti Allah itu membutuhkan tempat kalau seperti itu? Ketika dia mengatakan Allah berarti membutuhkan tempat, berarti mereka sedang terfikir dalam pikiran mereka, sedang terbesit Allah itu berarti membutuhkan tempat
ataupun Allah itu ataupun mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti itu. Soal istiwa Allah itu ya bagaimana kita tidak boleh tahu, nggak boleh tahu kita, nggak boleh kita pikirkan, nggak akan mampu kita. Afwan Ustaz. Makna istawa itu sendiri apa Ustaz? Istawa itu istawa itu maknanya itu al-ulu. Al-ulu itu yaitu tinggi gitu. Al-ulu ya. Kita yakini saja bagaimana istiwa itu ya dikatakan istiwa ya, kata Imam Malik al-istiwa maklum. Jadi makna istiwa itu sudah maklum, sudah kita ketahui. Artinya dikatakan istiwa yang istiwa aja gitu, nggak usah tanyakan macam-macamnya. Macam-macam bagaimana ini, bagaimana itu nggak bisa. Yang penting istiwa itu adalah al-ulu, yaitu tinggi. Kita nggak tahu bagaimana tingginya. Jangan tanya lagi. Oh kalau tinggi bagaimana tingginya, berapa kilometer, berapa mil? Jangan, nggak mampu. Alat apa yang bisa mampu mengukurnya? Sedangkan mengukur betapa besarnya alam semesta ini nggak ada yang bisa mengukur. Apalagi ketinggian Allah gitu. Kemudian orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah mereka mentakwil istiwa itu menjadi istaula, menguasai. Kenapa mereka takwil? Karena mereka memikirkan maksudnya nggak mungkin Allah itu beristiwa, berarti kalau istiwa berarti Allah itu menempati tempat, membutuhkan ruang, membutuhkan waktu, ya. Itulah karena mereka pikirkan, akhirnya payah sendiri bagi mereka, mempayahkan pemikiran mereka sendiri. Coba kalau imani saja. Orang-orang dahulu, para sahabat salafus saleh dahulu, mereka iman saja, mengimani saja mereka terhadap ayat-ayat mutasyabih itu. Kalau orang-orang yang banyak kesesatannya, banyak penyakit dalam hatinya itu, mereka mencari takwilnya. Fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu mabtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili. Adapun orang-orang yang punya zaig ya, yang punya condong hatinya kepada kesesatan, maka mereka itu mencari-cari takwil daripada ayat-ayat mutasyabihat itu. Mereka cari-cari takwilnya bagaimana, dan ya mereka carilah semampu mereka itu. Kemudian sementara orang-orang yang warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Adapun orang-orang yang warasikhun itu maksudnya para sahabat yang keilmuannya mendalam, para tabi'in, ulama-ulama salaf dahulu yang keilmuannya yang sangat-sangat mendalam, mereka saja yang sangat mendalam ilmunya dan masih dekat dengan Rasulullah, masih bertemu dengan Rasulullah, mereka hanya cukup saja aman nabihi, ya, mereka cukup saja mengimaninya. Aman nabihi kullum min indi rabbina. Kami mengimani seluruhnya, ya, seluruh ayat-ayat tersebut. Seluruh ayat-ayat dari sisi Tuhan kami. Jadi mereka tanpa mentakwil dan sebagainya. Itu mungkin ya, Bang ya, Bang Abu. Ya Ustaz, syukran. Afwan. Ada yang mulai nih? Siapa ini? Oh, Buya. Judulnya ganti aja nih Ustaz. Enggak bisa diganti. Enggak bisa ya? Lanjut Ustaz. Assalamualaikum, lanjut. Waalaikumsalam. Selamat bergabung, Bang. Ya, tafadhol. Ya, baik. Kita lagi bahas tauhid nih, kitab tadi ada kitabnya Akhuna Abu Zai kan. Jadi
yaitu syarah kitab tauhid Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi tidak bisa ditaktil, tidak bisa ditahrif, tidak bisa ditakyif dan tamsil, yaitu sifat-sifat Allah dan asma'nya itu enggak boleh. Kemudian dalil selanjutnya wa daliluhu qauluhu ta'ala, dan dalil tidak boleh ditaktil dan ditahrif dan sebagainya itu yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Allah itu tidak sama ya, tidak sama, tidak ada yang percis, tidak ada yang mirip ya dengan sesuatu apapun. Ya sesuatu apapun. Apa sesuatu apapun itu? Berarti dengan makhluk ini enggak ada sedikit yang mirip, yang hampir-hampir mirip gitu misalnya. Yang sama apalagi enggak ada. Yang sama, yang menyerupai enggak ada. Wa huwas samiul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa Allah katakan Allah itu maha mendengar? Karena pendengaran Allah di sini beda dengan pendengaran manusia. Itu maksudnya. Al-Basir, penglihatan Allah beda dengan penglihatan manusia. Itu maksudnya. Jangan disamakan. Makanya disambung ayat itu dengan As-Sami dan Al-Basir. Wa huwas samiul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi maksudnya pendengaran Allah itu ya jangan disamakan dengan pendengaran makhluk. Makhluk bisa mendengar, bisa, ya kan? Makhluk bisa mendengar, Bang Zai, bisa kan? Makhluk bisa. Nah bisa. Kemudian makhluk bisa melihat,